Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan mendiskusi tentang pentingnya hak atas pendidikan yang setara untuk semua. Mari kita mendengar pendapat dari rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Saya akan mengutarakan pendapat saya. Saya ingin menekankan bahwa banyak anak di daerah terpencil masih tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak. Misalnya mereka harus berjalan di akses yang kurang memadai maupun melewati jalan alternatif yang berbahaya seperti melewati sungai, jembatan, atau alternatif lainnya yang jembatan tersebut rapuh atau yang banyak. Nah, hal ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus kita perbaiki, teman-teman semua. Saya setuju, namun pemerintah telah meluncurkan program untuk meningkatkan akses pendidikan, prasarana, dan akses yang memadai. Mari kita lihat bagaimana kita bisa mendukung inisiatif ini agar bisa menjadi lebih baik. Tapi program-program ini tidak memadai. Kita harus menuntut pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua anak tanpa diskriminasi, serta meningkatkan prasarana dan akses yang baik untuk mereka. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Maaf Ibu, saya kurang setuju akan pendapat Ibu, dikarenakan di kalangan mahasiswa sendiri ataupun siswa itu banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, dikarenakan biaya itu sendiri di Indonesia sangat mahal, dan di Indonesia sendiri banyak bantuan, akan tetapi bantuan itu sendiri tidak jatuh di tangan orang yang tepat. Saya sebagai seorang guru melihat langsung bagaimana tantangan yang dihadapi para siswa. Banyak anak, terutama di daerah terpencil, menghadapi kesulitan dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Ini termasuk kurangnya fasilitas, sumber daya, dan tenaga pengajar yang memadai. Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya ingin belajar, tetapi seringkali harus membantu orang tua. Pendidikan seharusnya tidak menjadi beban, tapi peluang. Pendidikan seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mencari potensi diri, bukan sesuatu yang menyulitkan atau menyusahkan. Di Indonesia sendiri, pemerintah banyak memberi bantuan pendidikan yang berupa beasiswa. Contoh salah satunya adalah KIP. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua suara didengar dan tidak ada yang dipinggirkan di dalam diskusi ini? Oke, menyangkut KIP, kita perlu melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan. Mereka yang merasakan dampaknya, mereka harus memiliki suara dong dalam kasus ini. Masyarakat sering mengeluhkan adanya ketidaktepatan pemerintah dalam pemberian bantuan. Padahal pemerintah sudah memberikan akses bantuan bukan hanya di bidang pendidikan saja, namun di prasarana seperti perbaikan jalan di daerah terpencil dan pembangunan infrastruktur yang menunjang pendidikan. Tapi sejauh ini pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali. Seringkali penerima KIP tidak tepat sasaran. Menurut saya, lebih baik setiap anak berhak mendapatkan hak tersebut sama rata. Baik, saya setuju dengan pendapat Mbak. Media sosial bisa jadi salah satu cara alternatif untuk menyebarkan pesan di halayak umum. Semua anak harus tahu bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kita perlu memperjuangkan hak anak Indonesia agar semua anak bisa belajar tanpa beban finansial, serta tidak membebani orang tua, tanpa batasan pendidikan, dan agar bisa berpendidikan setinggi-tingginya. Saya setuju, kita bisa mengadakan forum di sekolah untuk
mendiskusikan tantangan yang ada dan mencari solusi yang bersama, serta meningkatkan akses pendidikan, membangun infrastruktur sekolah di daerah terpencil, dan menyediakan beasiswa untuk bantuan program untuk siswa dari keluarga tempat tinggal terendah. Mari kita galang dukungan dari komunitas untuk membantu anak-anak kurang mampu. Bersama-sama kita dapat membuat perubahan. Terima kasih untuk semua ide yang luar biasa ini. Mari kita simpulkan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang diperjuangkan bersama-sama. Ngomong-ngomong tentang hak asasi manusia, di Indonesia juga banyak menyangkut kasus pembulian di sekolah. Hal tersebut merupakan penyimpangan hak asasi manusia karena dapat menyebabkan rasa trauma pada korban yang dibully. Bagaimana pendapat Anda mengenai ilustrasi tersebut? Ya benar, saya sering menerima laporan dari beberapa murid di sekolah mengenai kasus pembulian. Saya sebagai guru merasa prihatin dengan laporan tersebut dan saya mulai memperhatikan perubahan perilaku siswa seperti sering menyendiri, menurunnya prestasi pada anak, dan depresi. Baik Ibu, saya setuju dengan tanggapan Ibu dikarenakan saya sendiri pernah melihat teman saya dibully dan akibatnya dia tidak diperlayakan sebagaimana manusia semestinya. Dan akibatnya dia mentalnya down dan dia sekarang lebih ke gangguan jiwa. Menurut saya, dari kasus pembulian tersebut dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap sistem pendidikan di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Namun, pada hal ini tidak sepenuhnya salah pemerintah. Pemerintah sudah mengupayakan mencegah bullying atau perundungan seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada siswa, guru, ataupun murid, membentuk tim pencegahan yang mengawasi dan juga menangani kasus bullying, melakukan kampanye anti-bullying kepada para siswa. Tapi tidak hanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah saja, namun peran orang tua dan lingkungan sekitar juga berpengaruh dalam penyembuhan mental korban bullying, seperti lebih dekat dengan anak, menjaga komunikasi, mengawasi hal yang dilakukan anak, serta mendukung apa yang dilakukan oleh anak. Dari pengalaman rekan-rekan dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan tindakan agresif, mengganggu, melukai, menyakiti seseorang yang berada pada posisi lemah secara fisik maupun psikis. Perlu sekali diperhatikan bahwa kasus bullying harus diberantas tuntas agar mental dan psikis sejati dan generasi muda menjadi generasi emas 2045. Terima kasih atas pendapat rekan-rekan semua. Semoga diadakan diskusi ini kita bisa mencapai tujuan kita bersama-sama. Setelah dilakukan diskusi tadi, marilah kita bersama-sama memperjuangkan hak asasi manusia karena setiap individu berhak dihormati, dilindungi, dan diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi. Dan stop untuk bullying di dunia pendidikan. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang aman pada setiap siswa untuk tumbuh menjadi generasi yang penuh empati dan toleransi.